Saya pikir hanya saya yang pernah mengantarnya sampai akhirnya. Saya menemukan cerita dari puluhan sopir lain. Sejak melihat foto perempuan itu di rumah sang nenek, rasa penasaran saya semakin besar. Saya tidak bisa berhenti memikirkan satu pertanyaan. Kalau memang perempuan itu sudah lama tidak ada, mengapa masih ada yang memesan perjalanan atas namanya? Dan yang lebih mengganggu, apakah benar saya satu-satunya pengemudi yang pernah mengantarnya? Malam itu, saya mulai mencari jawaban. Saya membuka berbagai forum komunitas pengemudi ojek online, grup media sosial, forum diskusi, sampai arsip percakapan lama yang hampir tidak pernah dibuka lagi. Awalnya, saya tidak menemukan apapun. Namun setelah beberapa jam mencari, saya menemukan sebuah postingan yang dibuat beberapa tahun lalu. Judulnya sangat sederhana, tetapi membuat jantung saya langsung berdetak lebih cepat. Ada yang pernah mengantar perempuan memakai helm hitam? Saya membuka postingan itu. Puluhan komentar memenuhi halaman. Sebagian menganggapnya hanya cerita iseng. Namun beberapa komentar terdengar terlalu rinci untuk disebut kebetulan. Seorang pengemudi menulis, "Saya jemput jam 2 lewat, sedikit penumpangnya diam terus sampai tujuan." Pengemudi lain menambahkan, "Saya juga turunnya di rumah tua dekat ujung gang, tapi waktu saya menoleh, kursi belakang sudah kosong." Saya terus membaca. Semakin banyak cerita yang muncul, dan semuanya terdengar hampir sama. Mereka menerima order pada waktu yang hampir identik, sekitar pukul 2 dini hari. Lokasi penjemputannya berbeda-beda, namun tujuan akhirnya selalu sama. Rumah tua yang saya datangi. Beberapa mengaku mendengar perempuan itu berbicara pelan. Sebagian lagi mengatakan penumpangnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ada satu kesamaan yang tidak pernah berubah. Sebelum perjalanan benar-benar selesai, penumpang itu selalu menghilang. Saya mulai menyusun semua cerita itu satu persatu. Semakin saya cocokkan, semakin sulit dipercaya. Foto rumahnya sama, jam ordernya hampir sama. Bahkan beberapa pengemudi menyebut perempuan itu selalu memakai helm hitam saat dijemput. Padahal saya tidak pernah menceritakan detail itu kepada siapapun. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Lalu saya menemukan komentar yang berbeda dari yang lain. Komentar itu ditulis oleh seseorang yang mengaku mengenal salah satu pengemudi dalam forum tersebut. Isi pesannya singkat, "Bang Arif sudah tidak bisa cerita lagi." Saya membaca lanjutannya. Beberapa hari setelah mengantar perempuan misterius itu, "Bang Arif
mengalami kecelakaan saat bekerja. Menurut cerita teman-temannya, sebelum kecelakaan terjadi, ia terus berkata bahwa ada seorang perempuan yang selalu muncul di kaca spion motornya. Tidak peduli siang ataupun malam. Saya terdiam cukup lama. Forum yang awalnya saya anggap hanya tempat berbagi pengalaman, kini terasa seperti kumpulan peringatan. Saya menutup ponsel, namun beberapa detik kemudian terdengar suara notifikasi. Sebuah pesan masuk dari akun yang tidak saya kenal. Tidak ada foto profil, tidak ada nama, hanya deretan huruf dan angka. Pesannya sangat singkat. Saya tahu kamu sedang mencari perempuan itu. Saya membeku. Saya tidak pernah membagikan cerita ini dimanapun. Lalu, dari mana orang ini tahu? Dengan tangan gemetar, saya membuka ruang percakapan. Hanya ada satu pesan lagi. Kalau ingin tahu semuanya, datang lagi malam Jumat. Tidak ada alamat, tidak ada penjelasan. Beberapa detik kemudian, akun pengirim itu tiba-tiba menghilang dari daftar chat. Seolah pesan itu tidak pernah dikirim sama sekali.